Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ngebedain antara ide yang berlian sama bisnis global yang sukses? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah cetak biru, sebuah perjalanan 18 bulan yang emang dirancang buat menjembatani kesenjangan itu. Yuk, kita lihat gimana sebuah ide bisa diubah jadi perusahaan kelas dunia. Pernah ngerasa gini nggak? Anda lulus kuliah, ilmunya banyak, teorinya mantap, tapi pas berhadapan sama dunia nyata, malah bingung mau mulai dari mana nih buat bangun bisnis sendiri. Tenang, Anda nggak sendirian. Ini pertanyaan yang umum banget. Dan ya, ini dia nih inti masalahnya. Ada gap, ada jurang pemisah yang lebar banget antara teori di buku sama medan perang bisnis yang sesungguhnya. Pengetahuan akademis itu penting banget, tapi itu bukan peta. Itu nggak nunjukin langkah demi langkah gimana caranya membangun sesuatu yang bisa bertahan, apalagi berkembang. Nah, program yang mau kita bedah ini didesain untuk jadi peta jalan itu. Ini bukan sekedar kursus teori lagi, tapi sebuah perjalanan nyata selama 18 bulan yang ngebawa Anda dari titik nol, benar-benar dari ide doang, sampai jadi seorang founder yang siap tempur di panggung global. Mari kita mulai perjalanannya dari awal. Oke, kita masuk bagian pertama, dilema lulusan. Di sini kita bakal menyelami lebih dalam soal jurang pemisah antara teori dan realitas yang tadi kita bahas. Coba deh perhatiin rintangan-rintangan ini. Ini tuh nyata banget. Ini bukan cuma soal modal loh. Lihat urutannya. Dimulai dari mindset, dari dalam diri kita sendiri, terus validasi pasar, biar kita nggak bikin produk yang nggak ada peminatnya. Baru setelah itu kita ngurusin legalitas, dan akhirnya tantangan terbesarnya, skala bisnis dan ekspansi global. Setiap poin ini adalah level yang harus ditaklukkan. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana cara membangun fondasi yang kokoh? Nah, ini dia fase transformasi selama 11 bulan pertama. Dan ini dia peta perjalanannya, lengkap. Coba deh lihat, setiap fase itu dibangun di atas fase sebelumnya. Persis kayak kita nanam benih. Mulai dari yang paling dasar, yaitu mindset dan ide, lalu tumbuh jadi produk dan model bisnis, terus dikuatin sama branding dan legalitas, baru deh setelah itu siap buat ngebut di fase pertumbuhan dan orientasi global. Di tengah jalan pas bangun fondasi, Anda bakal kenalan sama konsep kunci kayak MVP ini. Ini bukan soal bikin produk yang sempurna dari awal loh, justru kebalikannya. Ini soal bikin versi paling simple dari produk Anda buat ngetes pasar secepat mungkin. Prinsipnya, gagal cepat, belajar cepat, perbaiki cepat. Praktis banget kan? Jadi, setelah 11 bulan, apa hasilnya? Ini bukan lagi cuma ide di awang-awang. Anda udah punya 3 hal konkret. Pertama, ide bisnis yang udah terbukti dibutuhkan pasar. Kedua, MVP yang udah diuji coba dan punya model bisnis yang jelas. Dan ketiga, bisnis yang sah secara hukum, punya merek dan keuangannya terukur. Inilah fondasi yang sesungguhnya. Oke, bagian 3, memicu pertumbuhan bisnis. Kalau fondasi udah kokoh, sekarang waktunya nyalain mesin roketnya. Bulan ke-12-15 ini fokusnya adalah mengubah bisnis yang stabil jadi bisnis yang siap untuk tumbuh pesat atau scalable. Lihat deh, fokusnya langsung bergeser. Pemasaran digital itu ibarat pedal gasnya buat narik pelanggan sebanyak-banyaknya. Tapi, kalau operasinya gak di-upgrade, mesinnya bisa jebol. Keduanya harus seimbang. Nah, yang 25% kali bisnis matching and pitching ini, itu bahan bakar premiumnya, mempersiapkan Anda buat dapat investasi dan kemitraan strategis. Jadi, intinya gini, fase ini tuh jembatan super penting. Jembatan dari sebuah startup yang baru jalan menjadi sebuah perusahaan yang siap dilirik investor, siap menjalin kerjasama besar, dan siap buat ekspansi pasar yang jauh lebih luas. Taruhannya tinggi banget di sini. Dan kita sampai di bagian 4, panggung dunia. Fase terakhir ini adalah soal orientasi global, mempersiapkan bisnis Anda buat melampaui batas-batas negara. Slide ini nunjukin dengan jelas banget pergeseran cara berpikir yang harus terjadi. Dari yang tadinya mikirin pasar lokal aja, sekarang otaknya dipaksa buat mikirin strategi ekspor, harus paham aturan main perdagangan internasional, dan ngebandingin kualitas bisnis kita dengan standar pemain global. Ini lompatan kuantum dalam mindset. Dan ini bukan cuma teori di kelas ya, pengalamannya tuh nyata banget. Coba bayangin, Anda merumuskan strategi ekspor, terus langsung terbang buat ekskursi internasional, melakukan benchmarking atau studi banding langsung di perusahaan-perusahaan global. Puncaknya, Anda lulus dengan gelar MBA dari Universitas Mitra di luar negeri. Ini bukan lagi belajar tentang dunia, tapi benar-benar jadi bagian dari dunia itu. Masuk ke bagian 5,
Hasil akhirnya. Jadi setelah 18 bulan digembleng, wirausahawan seperti apa sih yang bakal lahir dari program ini? Hasilnya bisa kita rangkum dalam 3 kata kunci yang kuat banget ini. Bankable, investable, dan export ready. Artinya, bankable berarti bisnis Anda layak dan dipercaya bank untuk dapat pinjaman. Investable berarti investor ngelihat potensi untung besar di bisnis Anda. Dan export ready artinya Anda dan bisnis Anda siap buat menaklukkan pasar global. Ini 3 pilar kesuksesan di era modern. Dan kerennya lagi, hasilnya itu bukan cuma satu, tapi dapat 2 kualifikasi sekaligus yang saling nguatin. Pertama, sertifikasi CBA atau Certified Business Administration sebagai bukti kalau Anda kompeten secara praktik. Kedua, gelar MBA internasional yang ngasih Anda kredibilitas di panggung global. Keduanya ini ibarat paspor Anda menuju kesuksesan. Pada akhirnya, ini lebih dari sekedar program pelatihan biasa. Ini adalah sebuah ekosistem. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini soal menyatukan mindset, skill, sistem, dan jaringan dalam satu perjalanan utuh. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa membangun bisnis, tapi seberapa besar bisnis yang ingin saya bangun.